topik untuk podcast hari ini ialah anugerah Allah. Definisi dari anugerah Allah adalah tanpa syarat. Kasih yang tidak didasari atas penilaian perbuatan, anugerah diberikan olehnya secara gratis. Tanpa harga atau keharusan untuk bertindak sesuatu untuk mendapat upah atau patut menerima kasihnya. Upah, persediaan, berkat-berkat atau keselamatan. Semua diberikan secara gratis sebagai sarana transformasi dan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Tidak dapat diperoleh melalui jasa, pembenaran atau upah karena melakukan sesuatu. Anugerah hanya dapat diterima sebagai karunia yang gratis dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Ini adalah kasih-Nya bagi kita yang diberikan bukan karena jasa-jasa kita, namun merupakan penerimaan dan kasih akan Anda. Bukan karena siapa Anda, tetapi karena siapa Dia. Yesaya 48 ayat 10 dan 11 dan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Pesan Allah mengenai anugerah yaitu adalah bahwa semua yang Ia lakukan bagi Anda, termasuk diantaranya keselamatan, transformasi, berkat-berkat, semua adalah karunia yang gratis, tidak diperoleh karena usaha atau jasa kita, dan hanya diterima dengan ucapan syukur untuk segala sesuatu yang telah dibuatnya bagi Anda di atas kayu salib. Karya keselamatan telah selesai dilakukan bagi Anda. Pada waktu Ia tergantung di kayu salib, kata-kata terakhirnya adalah telah selesai. Karya keselamatan telah selesai dilakukan, dibayar lunas. Tidak ada satu pun lagi yang perlu untuk dilakukan, tetapi hanya menerima keselamatan, berkat-berkat, dan transformasi dari sifat alamiah yang berdosa. Caranya dengan iman yang mempercayai Dia dan mengizinkannya untuk mengubah Anda dan membiarkannya untuk meneruskan karya keselamatan di dalam Anda, yaitu menjadikan Anda ciptaan baru. Ia melakukannya semua, dan itulah yang disebut anugerah. Lalu, apa yang dilakukan oleh anugerah? Anugerah menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 8-9. Anugerah menopang kita di dalam perjalanan iman kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Anugerah memberikan kita hidup. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Anugerah mengajarkan kita bagaimana harus menjalani hidup. Titus 2 ayat 12. Anugerah membawa kemerdekaan. 1 Korintus 6 ayat 12 dan Kolose 1 ayat 21 dan 22. Anugerah memelihara dan melindungi. Mazmur 40 ayat 11. Apa yang harus dilakukan untuk berjalan dalam anugerah? Yang pertama, berhenti mencoba agar Allah mencintai saudara. Ia telah melakukannya, bukan karena siapa Anda, tetapi karena siapa Dia. Itulah anugerah. Kedua, berhenti mencoba untuk membuat diri Anda layak bagi Allah. Anda telah layak melalui kebenarannya yang diberikan kepada Anda. Itulah anugerah. Yang ketiga, berhenti mencoba untuk membuat Allah menerima Anda. Ia telah menerima Anda karena siapa Dia. Itulah anugerah. Yang keempat, berhenti mencoba untuk membangun jalanmu ke surga. Ia telah melakukannya bagi Anda. Apa yang harus Anda lakukan adalah mempadankan diri dengannya, berdiri di pihaknya. Itulah anugerah. Yang kelima, berhenti mencoba untuk membayar harga terhadap dosa-dosa Anda di masa lampau. Karena Ia yang telah melakukannya semua bagi Anda. Itulah anugerah. Mazmur 103 ayat 10. Yang keenam, berhenti mengatakan kepada Tuhan
betapa tidak berharganya Anda, karena Ia telah mengetahuinya, namun bagaimanapun, Ia peduli dengan Anda. Cukup untuk membuatnya pergi ke kayu salib bagi Anda. Itulah anugerah. Lalu yang berikutnya, berhenti menghukum diri sendiri. Ia tidak menghukum Anda. Itulah anugerah. Roma 8 ayat 1. Berhenti mencoba menggunakan perbuatan baik Anda untuk menyenangkan Allah, karena Anda telah menyenangkan di matanya. Itulah anugerah. Berhenti untuk mencoba memperbaiki performa Anda terhadap Allah. Ia telah menyelesaikan transformasi di dalam Anda sepanjang Anda berada di dalam Dia melalui doa dan melalui firman-Nya. Itulah anugerah. Berhenti mengikuti doktrin dan pendapat manusia untuk mendapatkan penerimaan Allah, karena Ia tidak menginginkan dan membutuhkannya, melainkan yang Tuhan inginkan ialah hati Anda, kasih Anda, kepercayaan Anda, ketaatan Anda kepada firman-Nya, ketaatan dan penyerahan serta penundukanmu kepada jalan-jalannya, kepada perintah-perintahnya, dan itulah anugerah. Lalu yang terakhir, berhenti mencoba mencukupi diri sendiri dan mencoba membayar harga perjalanan Anda bersama Allah, karena ini tidak akan berhasil. Kisah 17 ayat 28. Karena Ia yang sudah melakukan semuanya. Itulah anugerah. Lalu berikutnya, bagaimana cara kita untuk mendapat anugerah Allah? Yang pertama, kita harus lihat, yaitu dengan kita menerima keselamatan dan anugerah dan juga berjalan di dalamnya dalam nama Yesus. Katakan kepada Tuhan di dalam doa bahwa Anda meminta anugerah-Nya bagi situasi dan kondisi Anda. Dengan iman di dalam Dia, berjalanlah di dalamnya mulai dari saat ini, dalam namanya, kemudian percaya Dia. Kemudian percayai Dia. Pergilah ke tahta Allah untuk mencari Dia dan pertolongannya. Ibrani 4 ayat 16. Mendekatlah kepadanya. Ibrani 10 ayat 19-22, Yesaya 30 ayat 18. Menjadi intim dengan firman. 2 Timotius 3 ayat 16. Merendahkan hati di hadapan Allah dan tunduklah kepadanya dengan penuh kepercayaan. Berterima kasihlah dan akui Dia. Bagikanlah anugerah kepada orang lain. Masuki tempat beristirahatannya, yaitu kita beristirahat di dalam Dia, seperti tertulis di Ibrani 3 ayat 11-12 dan ayat 19. Lalu apakah yang dimaksud dengan masuk ke peristirahatannya? Itu berarti kita menjalankan hidup kita secara total di dalam kasih-Nya. Bagi Anda tanpa syarat, tidak didasari performa, tidak didasari perbuatan, tidak didasari atas jasa-jasa, dan tanpa tuntutan. Ia memimpin Anda. Ia melakukan semuanya ketika Anda percaya dan menyerahkan total hidup Anda kepadanya, agar Dia hidup di dalam Anda dan mengubah Anda. Itulah yang dimaksud memasuki tempat beristirahatannya. Lalu yang berikutnya, untuk mendapat anugerah dari Allah, kita juga harus merendahkan hati kita. Kita harus lapar akan Dia dan firman-Nya. Kita harus berserah, kita taat, mempercayai, dan juga yang terpenting adalah berserah, membiarkan Tuhan melakukannya melalui kita semua. Semua ini dengan meminta anugerah-Nya, mempercayainya, percaya bahwa Anda telah menerima apa yang Anda minta, kemudian berjalanlah di dalamnya, di dalam nama Yesus Kristus. Maka, yang terakhir, setelah Anda melakukan semua itu, saksikanlah
bahwa Anda menerima apa yang Anda minta dan terwujud di dalam hidup Anda. Dan itulah yang disebutkan dengan anugerah. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.